dunia lain itu ada nggak sih? Nah, ini dia topik-topik yang mungkin bisa kita bilang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita pikirkan, yang hal-hal di luar kendali kita. Tetapi mungkin di dalam beberapa kali hidup kita merasakan bahwa kayaknya ada itu kekuatan-kekuatan di luar yang ada di dunia ini gitu, yang ambil bagian atau kita merasakannya secara tidak langsung, itu ada. Jadi aku juga sebenarnya penasaran apakah hal-hal seperti ini ada, dan apakah kita harus mengetahui hal-hal seperti ini, apakah hal tersebut penting untuk kehidupan kita, meskipun kita hidup di dunia yang realistis. Nah, tapi bagi kamu yang masih bertanya-tanya dunia lain, hal-hal goib dan lain-lain segala macam itu apakah ada, alam bawah sadar dan lain segala macam. Nah, aku juga sebenarnya lagi agak penasaran, dan beberapa waktu lalu kami sempat mengobrol-ngobrol dengan pakarnya. Beliau bernama Ci Nancy Marduli. Jadi kita langsung simak aja obrolan mereka. Ci, tanpa berbahasa basi lagi deh, Ci, kita langsung ke intinya, Ci. Dunia lain itu ada nggak sih? Dunia lain. Nah, dunia lain yang menurut Nevin ini dunia lain, kalau kamu mendengar dunia lain, menurut kamu gimana? Oh, kalau menurut saya dunia lain itu pasti gimana ya, yang di luar kendali kita gitu. Abu-abu ya, nggak hitam nggak putih gitu ya, abu-abu ya. Iya betul. Nah itu betul banget. Kalau ditanya dunia lain itu ada nggak sih, Ci? Nah ini balik lagi ke orang masing-masing ya. Nah orang-orang pasti ada yang ibaratnya yang punya pengalaman seperti itu akan bilang ada. Yang tidak akan bilang abu-abu tuh antara ada dan tiada. Nah, cuman nih ya kan kalau di dalam sutra kan kita juga tahu bahwa pembagian dunia beberapa alam kehidupan ini memang ada ya. Memang ada 31 alam kehidupan. Nah, cuman umumnya yang dibahas orang-orang minta untuk dibahas itu dunia lain itu adalah dunia yang ke bawah nih, dari manusia ke bawah. Nah, maksudnya dunia lain itu yang lebih ke dunia hantu ya. Hantu seperti itu, makhluk-makhluk halus yang seperti itu. Nah, yes, ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau kamu tanya saya, ya, kalau tadi umum ya seperti itu ya. Ada yang mau bilang ada yang mau bilang nggak ada yang di antara dua-duanya, ya terserah, monggo balik ke pemahaman masing-masing. Tapi dunia begitu dan juga sudah dijelaskan di dalam sutra bahwa itu ada, ya. Nah, karena memang iya dunia lain ini kalau bicara mengenai dunia-dunia ya di sutra disebut ada dunia lain itu ya kita masukkan di sini adalah kita ambil persepsi yang sama dulu ya. Maksudnya Nevin, apakah dunia lain ini adalah dunia yang hantu seperti itu, dunia alam menderita seperti itu? Itu ya. Oke, kalau itu ya oke. Nah, ya jadi kita bahas itu aja karena kalau bicara dunia lain banyak sebenarnya ya. Oke. Nah, cuma kita bahas dunia itu aja. Nah, kalau bicara mengenai itu betul yang Nevin bilang bahwa di dalam kehidupan realistis ini ya ada ya seperti itu ya. Nah, boleh bilang ini saya sebagai informasi ya teman-teman ya. Dunia yang seperti itu sama dunia manusia itu dunianya itu boleh dibilang tuh paralel. Jadi kita itu sebenarnya hidupnya itu ya paralel gitu loh. Ada mereka juga. Ya. Jadi, nah hanya manusia-manusia yang boleh dibilang tuh tingkat latihan spiritualitasnya itu boleh dibilang sudah mencapai level bagaimana itu baru bisa yang disebut itu lebih peka ya. Tapi umumnya semua manusia itu sebenarnya punya yang disebut dengan sixth sense. Ya, sixth sense itu indera keenam. Ya, sebenarnya semua punya. Cuman peka apa nggak peka. Ibarat itu sama seperti handphone nih, Nevin. Kita nggak sebut merek lah ya. Misalnya AZ7 contoh ya, AZ7 ya. AZ7 itu contoh ada fitur-fiturnya kan, Bluetooth ini ya, macam-macam ya. Nah, tapi kan ketika ini dipakai sama si A, si B, si C, si D, tentu akan berbeda. Nggak semua fitur dia pakai, ya kan? Nah, sama kayak manusia gitu-gitu. Nah, karena dia terlalu fokus di duniawi, fokus yang di kerja, fokus yang di hal-hal yang apa, termasuk pikirannya, pengolahan di dalam dirinya, mental, maka ini akan mengkondisikan hal-hal tertentu. Nah, untuk orang yang memang lebih sensitif, lebih ibarat tingkat spiritualnya tuh lebih tinggi, bukan ya nggak tinggi nggak rendah lah, maksudnya mencapai satu level tertentu, dia akan boleh dibilang itu seperti terbuka. Terbuka tuh dalam arti dia itu bisa merasakan makhluk-makhluk seperti itu, ya. Jadi merasakan di sini itu juga macam-macam, Devin. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar,
ada yang bisa cuma aduh kayak merinding gitu loh Ya, ya. merasakan Kalau katanya. cuman ini juga kita harus perhatikan ada yang halusinasi juga ada. Jadi dia itu mungkin sering mendengar hal-hal begitu ya, terus ketika dia di satu tempat, nah dia berhalusinasi juga ada. Makanya ini pikiran kita ini perlu kita olah, kita jaga banget ya. Jadi, nah seperti itu tadi bahwa semua orang itu sebenarnya punya yang namanya sixth sense, cuma kepake nggak kepake. Seperti tadi handphone tadi fiturnya ya, itu sudah tersedia. Nah, kalau Anda yang tertarik sama hal begini, Anda mau latih bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Iya, Nah, iya. nanti tapi tergantung, ada yang bisa lihat, ada yang bisa dengar, ada yang bisa ngerasain, ada yang kayaknya tuh wah, pokoknya kayak bisa pokoknya tahulah gitulah. Ketika dia di satu tempat dia pokoknya tahu kayak udah kontak aja. Nah, ada juga yang ibaratnya itu dia tuh bisa komunikasi, bisa ngobrol kayak kita nih lagi ngobrol gitu bisa. Iya. Iya, ya makanya sering kan dengar-dengar mungkin cerita atau film-film tuh ya Nevin ya, yang anaknya itu ngobrol sendirian. Nah, yang terus udah gitu udah nanti ibaratnya itu dia suka di tempat yang kayaknya orang-orang bilang gimana, yang buat orang sepertinya horor tapi buat dia itu nyaman dan kan dia seperti punya teman di sana. Nah, kayak gitu ya. Oke, oke. Nah, demikian juga dengan makhluk-makhluk ini, Nevin. Makhluk-makhluk ini juga mereka itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali ya. Di Suta itu juga jelas banget dipaparkan. Nah, di situ tuh makhluknya banyak sekali. Dan hanya ibaratnya kalau boleh dibilang itu makhluk-makhluk di sana itu sama manusia itu ya kurang lebih ya kayak gitu sama. Manusia yang jahat, yang nakal, yang iseng, yang jahil, yang baik, ya sama. Di sana juga ada kayak gitu ya. Nah, Ya. jadi makhluk-makhluk yang di dunia itu ketika mereka yang ibaratnya sudah mencapai level ibaratnya ke spiritualitasnya itu lebih cukup, nah maka mereka itu bisa seperti ibaratnya itu menembus pintu dimensi ke manusia. Jadi mereka itu seperti mau kasih tanda gitu loh, bisa ibaratnya lewat lah, kasih lihat lah, kasih dengar lah atau apa. Ya intinya energinya itu lebih kuat, lebih tinggi sehingga mereka memampukan diri mereka supaya bisa ibaratnya itu hadir di kehidupan manusia. Nah, mereka bisa hadir ini juga punya tujuan sebenarnya Nevin ya. Nah, kenapa tujuannya? Ada tujuannya. Jadi umumnya nih orang-orang kan takut ya Nevin ya, benar nggak? Makanya aku mau ngelurusin persepsi dulu nih. Mungkin kalau orang Iya. udah dengar hal-hal seperti itu kan kesannya kayak oh menakutkan. Oh kesannya kayak oh ini kayaknya hina banget ini kayaknya makhluknya udah negatif banget. Mungkin Cinensi Ah, bisa memberikan sudut pandang lain kalau sebenarnya mereka ini juga apa gimana ya istilahnya ngomongnya ya. Mereka apa ini sih juga perlu kebutuhannya gitu ya? diperhatikan gitu. Iya, Iya, iya. iya. Kebutuhannya apa sih gitu ya? Iya, iya. Kenapa sih Mungkin mau ibaratnya mau ke dimensi manusia, iya, mau iya. lihat apa sih gitu ya? Iya, iya. Ya mungkin Nah, ya bisa itu wajar. dijabarkan, Ci. Iya, Ya, nah, umumnya manusia-manusia itu takut kenapa? Boleh dia karena mereka belum punya pandangan yang benar tentang makhluk-makhluk seperti ini. betul. Jadi bagi pandangan mereka adalah contoh kayak Nevin ya, kayak Cici juga dulu kan, kalau dengar makhluk gitu, walaupun dari kecil saya ibaratnya seneng sama makhluk, ibaratnya bukan seneng dalam arti gimana, tapi saya itu buat saya mereka itu ibaratnya teman gitu loh, dan saya itu suka berinteraksi. Nah, jadi bagi saya itu kayaknya itu nggak terlalu gimana, cuman tetap ada rasa takut. Kenapa ada? Karena dari kecil umumnya kita itu suka dikasih doktrin apa bahwa makhluk-makhluk itu menakutkan, betul ya? Nah, terus udah gitu sering kita tuh di apa tuh namanya ditakut-takutin. Nah, namanya aja ditakut-takutin ya jelas jadi takut ya kan? Betul, betul. Kalau kamu lewat situ, oh itu ada cerita begini-begini atau ini, waduh ceritanya tambah-tambahin bumbu, tambahin kecap macam-macam deh. Iya, Sehingga namanya menakut-nakuti ya terjadi. Akhirnya si orang yang ditakut-takuti jadi apa? Takut. Ya itu, ya kan akhirnya jadi punya pandangan yang salah. Nah, makanya di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 juga paling pertama paling itu harus apa? Pandangan benar dulu. Dari pandangan benar nanti kan ini saling berkolaborasi. Nanti pandangan benar kita akan bisa menghasilkan pikiran yang benar. Lalu kemudian cara berpikir kita benar, akhirnya cara berucap kita benar. Nah, kalau kita udah takut sama makhluk begitu, otomatis kan kita cara berpikirnya jadi apa? Ih, ngeri takut nanti kalau ada lewat akhirnya kita apa bisa di rumah nih mungkin orangnya sensitif, orangnya bisa ngerasain ya, bisa ngelihat gitu kan. Yang ada begitu makhluknya hadir ya apa yang dilakukan kalau takut? Panggil pengusir setan. nah iya, iya. Panggil pengusir setan udah gitu habis itu diapain dibaca-bacain Jampi-jampi. disembur-sembur piu 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 gitu.
Ya, Ya. itu berhasil berarti ditakut-takutin Nawega. Ya nggak salah sih, karena memang apa pandangannya menurut dia saat itu yang benar itu. Nah, makanya bagus banget nih kalian mau mengangkat tema ini supaya teman-teman dapat pemahaman yang lebih benar ya. Supaya kita maunya hidup di semesta ini damai, betul nggak? Damai, Betul. selaras, Bang. Nah, dengan demikian sehingga apa? Sehingga doa kita yang keren, yang universal itu yaitu semoga semua makhluk bahagia bisa terjadi. Betul nggak? Iya, Kalau betul, betul. takut, kalau takut gimana ceritanya kita doain semoga semua makhluk bahagia, ya? Hmm, Gimana? hmm, Suruh suruh pergi ke tempat horor yang ada, aduh pergi lu, jangan deket-deket gue. Yang ada kebencian, kemarahan, Iya. ketakutan. Ya nggak bisa dong doain mereka. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa mereka ini terlahir di alam yang namanya alam peta. Ya, alam peta ini adalah alam menderita. Nah, judulnya aja kalau alam menderita berarti makhluk-makhluk yang ada di sana menurut Anda menderita atau bahagia? Pasti menderita, Pasti pasti. menderita. Namanya aja dalam penderitaan. Ibaratnya ini satu kamar, judulnya penderitaan. Satu kamar judulnya bahagia. Kalau disuruh pilih pasti maunya ke kamar bahagia dong. Pasti di Betul. sini hal-hal menyenangkan, energinya enak, suasananya oke, enak, nyaman, betul. Namanya juga bahagia, ya kan? Nah, baru sampai pintunya aja kita udah happy gitu kan. Nah, di dekat pintu penderitaan, coba yang ada, aduh menderita. Dengar kata menderita aja coba pola pikir kita udah ya kan udah kesel, udah bete, udah capek gitu rasanya. Ya itu ya. Nah, namanya aja alam menderita. Berarti apa? Berarti mereka-mereka yang terkondisi terlahir di sini itu adalah makhluk-makhluk yang menderita. Sehingga apa? Mereka mau bebas dong dari sini. Contoh deh, Hmm, ya. Nevin tadi dimasukin karena perbuatan Nevin, contoh ya, Nevin karena ibaratnya mungkin tanpa sengaja masuk ke satu ruangan, lalu kemudian kekunci di ruangan itu. Nah, ketika kekunci di ruangan itu, mungkin kalau beberapa menit ya masih oke, ya 1 jam masih oke, 2 jam masih oke. Coba kalau udah 3 jam, 4 jam, mulai panik, pasti, pasti. mulai panik. Kenapa mulai panik? Ya, ya kayak karena itu tadi mulai hawanya gak enak, ya apa energinya, Mulai nggak enak. ini segala macam. Aduh, mulai ketakutan mulai datang kan. Aduh, gimana saya mau makan, gimana ini, gimana itu. Kalau saya kekunci di sini Iya, iya, selamanya gimana? Nah, betul, akhirnya timbul penderitaan, ya kan? Timbul betul. penderitaan. Berarti akhirnya ruangan itu menjadi ruang penderitaan, ya kan? Ketika ruangan itu menjadi penderitaan, ya, karena energi-energi yang penderitaan ditimbulkan juga dengan pikiran-pikiran kamu. Wah, bayangkan dong, kan makin nggak enak kamu di dalam ruangan kan? Akhirnya apa yang kamu mau lakukan supaya kamu bisa keluar dari ruangan? Pasti memaksa. Yang kayak mereka lakukan itu juga kan, apa mulai Oke, muncul muncul ketok ya. kamu mulai ketok-ketok pintunya itu, Ya, tolong saya, siapa yang di luar, tolong bantu saya. Mulai kamu teriak-teriak, betul nggak Nevin? Nah, setelah betul. gitu, setelah kamu mulai teriak-teriak nih, ternyata nggak ada yang dengerin. Akhirnya kamu teriakannya makin kenceng dong. Nah, Hmm, ketika makin gede, terus lama-lama ya mungkin capek. Habis capek nanti mulai lagi. Kayak gitu. betul, Jadi betul. tujuannya mereka itu memperlihatkan kepada manusia adalah apa? Mau memberitahu keberadaan dia sehingga apa? Dia bisa dibantu. Nah, Ya, dibantunya bagaimana? Karena hanya manusia yang bisa membantu mereka supaya mereka bisa terlahir di alam bahagia. Nggak ya, bisa supaya kita bisa melimpahkan jasa kebajikan kepada mereka. Karena itu yang bisa membuat mereka bahagia, jasa kebajikan. Ya, dan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pahami ini, ya iya ketika kamu ketemu makhluk-makhluk yang begitu, mendengar suara atau tiba-tiba lampu mati, hidup, wah hmm, yang ada kamu hmm, kabur sendiri, ya kan? iya, Hilang deh kesempatan berbuat baik, ya kan? iya, Padahal iya, ya iya, doa kita ini semoga semua makhluk bahagia, ya kan? Jadi iya. ketika dia datang kasih kita tanda, itu kan sebenarnya kita diberikan kesempatan ini loh ada perbuatan baik yang bisa kamu Hmm, lakukan. Nah, sebenarnya kan bisa, benar nggak? Tergantung kita hmm, aja hmm. memilih mau berpikir apa, mau berucap apa, mau bertindak apa. Pilihannya tergantung kita sendiri. Iya, thank you Cinesi. Jadi tadi pesannya dari Cinesi itu mungkin nggak hanya untuk umat Budi saja, karena hal-hal bicara hal-hal gaib, pada hal-hal makhluk lain itu sebenarnya kan nggak cuman di ini agak sensitif sih, cuman aku agak ini aja, aku nggak sebutin merek ya. Mungkin kepercayaan lain gitu Ya, juga mungkin ada juga yang betul, betul, betul. berbicara hal-hal seperti ini. Mungkin jadi kita tadi Ya, kan Cinesi memberikan perspektif mengenai kalau Buddhis itu seperti ini loh, ada ajarannya yang kayak gini untuk menghadapi hal seperti ini. Nah mungkin ya,
Cinesi bisa memberikan satu pesan terakhir kepada jangkauannya yang lebih luas gitu terkait hal-hal yang seperti ini gitu. Mungkin nggak harus yang Buddhis gitu. Kita sebagai human being biasa aja gitu. Saya mau bilang sama teman-teman semua ya, sama Nevi sama teman semua, Mama malu-malu begitu, ya Anda punya rasa takut wajar ya, karena selama ini mungkin Anda sudah terdoktrin seperti itu ya, sehingga takut sama malu-malu begitu. Nah inilah saatnya untuk apa? Berubah. Karena kenapa? Anda takut juga gunanya apa buat Anda? Ya, Anda nggak menambah kebajikan, yang ada Anda menambah keburukan ya, kebencian, kemarahan ya, buat apa? Jadi lebih baik Anda mulai sekarang berlatih untuk apa? Memahami bahwa malu-malu itu tuh sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang menderita. Nah, kalau namanya menderita berarti apa? Butuh kebahagiaan. Sehingga ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik lebih banyak lagi. Bayangkan lahan kita berbuat baik jadi tambah, ya kan? Tambah banyak. Ya, bayangkan kalau antara makhluk itu ibaratnya ada yang tercerahkan. Wih, itu coba karma baiknya buat kita loh, ya nggak? Nah, kalau anda tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat pun nggak apa-apa. Tapi setidaknya dengan Anda menonton ini, Anda tahu ya, Anda bisa terus melakukan kebajikan karena kebajikan itu tidak akan lari kemana-mana, akan balik ke Anda sendiri kok. Dan Anda nggak perlu takut sama makhluk-makhluk seperti itu. Yang perlu Anda takutkan adalah manusia. Manusia yang apa? Manusia yang jahat, yang tidak bisa mengendalikan pikiran jahatnya, ucapan jahatnya, dan perbuatan jahatnya. Itu lebih pantas ditakutin. Karena nyata ada di samping kita. Ada di betul. Ya, oke. Terima kasih. Oke, jadi tadi kalian udah dengar obrolan kita. Jadi semuanya tergantung pikiran kita. Jadi tergantung bagaimana kita mengontrol, tergantung bagaimana cara kita meriak dan kita bertindak gitu. Jadi hal-hal seperti itu logis kok. Bukan yang harus gimana banget gitu. Jadi semoga setelah kamu nonton gini, kamu jadi punya pikiran dan pandangan yang benar terkait hal-hal seperti itu, dan selalu semangat terus di dalam hidup, dan kamu bisa aplikasikan apa yang tadi Cinesi ngomong ke dalam kehidupan real. Jadi sudah terjawab ya teka-teki misterius mengenai dunia lain ini, dalam tanda kutip dunia lain ini ya, yang paralel. Oke, jadi sekian aja dari kita. See you on the next one.